Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, jika sudah siap, lihat di sekeliling anak-anak. Jika ada sampah, silahkan diambil ya dan disimpan. Dibuang setelah pembelajaran selesai. Untuk kursi dan mejanya yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu ya anak-anak dan diluruskan. Kemudian untuk yang masih berdiri silahkan duduk. Silahkan duduk dulu ya, karena kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk yang masih memainkan handphonenya disimpan dulu ya anak-anak. Di atas meja hanya ada buku pembelajaran yang tidak ada kaitannya dengan buku pembelajaran. Harap disimpan dulu ya anak-anak. Nah, selama pembelajaran ibu dan ibu menjelaskan materi, jangan ada yang memainkan handphone ya. Paham? Baiklah, sudah paham semua. Kita memulai pembelajaran hari ini ya. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Selesai. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Bagus sekali, pertahankan anak-anak karena pendidikan adalah paspor untuk masa depan bagi mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi, ibu harap kalian dapat mempersiapkan masa depan kalian dengan baik dengan rajin belajar dan menuntut ilmu agar kelak kalian menjadi seorang yang sukses. Ibu doakan semoga kalian semua menjadi orang yang sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Apa ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya Yosi, silahkan. Ya, tepat sekali dan bagus sekali jawaban Yosi. Materi minggu lalu kita telah mempelajari keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak tahu ini apa? Iya, tepat sekali dan bagus ya jawabannya. Ini adalah keanekaragaman hayati. Nah, jadi ada yang tahu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati apa saja? Wah, menarik ya jawabannya. Ada yang bilang spesies bunga, spesies mamalia, spesies reptil dan amfibi, spesies burung, dan spesies ikan yang sudah dikenal manusia. Nah, dari pembahasan tadi, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Wah, pintar ya, berarti anak-anak semua telah membaca di rumah. Benar sekali dan tepat sekali jawabannya hari ini. Kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang harus kita ketahui dulu, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ibu harap kalian bisa mengidentifikasi tipe-tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi, ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Wah, tepat-tepat ya jawaban anak-anak dan bagus semua jawabannya. Ada yang bilang keanekaragaman hayati itu variasi kehidupan di bumi. Ada juga yang bilang keanekaragaman hayati itu keanekaragaman makhluk hidup, Bu. Tetapi lebih tepatnya anak-anak, keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman semua makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan ekosistem yang terdapat pada suatu tempat. Nah, keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Tingkatan yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Paham anak-anak? Baik, bagus ya kalau sudah paham. Jihan, kenapa kamu memainkan handphone dari tadi? Kan sudah ibu jelaskan, jangan memainkan handphone saat ibu lagi menjelaskan materi. Sekarang handphonenya disimpan dulu ya, nanti dimainkan lagi saat ada instruksi dari ibu. Paham? Baik, kalau sudah paham disimpan dulu ya handphonenya.
Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Untuk barisan pertama itu, kelompok 1 akan mendiskusikan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, jadi untuk barisan yang kedua, kelompok 2 mendiskusikan tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Nah, jadi untuk barisan yang ketiga akan mendiskusikan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Itu adalah kelompok 3. Paham anak-anak? Nah, kemudian setiap kelompok juga memiliki satu perwakilan yang menulis di kertas selembar tentang hasil diskusinya ya anak-anak. Nah, tetapi setiap peserta didik memiliki catatan masing-masing di catatannya. Nah, kemudian untuk meja dan kursinya dirapatkan ya agar membentuk kelompok. Lalu waktu diskusinya itu selama 15 menit ya anak-anak. Nanti setelah kalian mendiskusikannya, Ibu akan meminta kepada perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sudah paham anak-anak? Bagus ya kalau sudah paham. Jadi mulai sekarang kalian silakan berdiskusi dan membentuk kelompoknya. 15 menit dimulai dari sekarang ya. Nah anak-anak, waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi ya. Apa ada yang mengalami kesulitan? Atau ada yang ditanyakan? Bagus ya, kalau tidak ada berarti kalian sudah mengerti semua. Jadi silakan kalian lanjutkan diskusinya ya anak-anak. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang Ibu ingin memanggil perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Nah, Ibu ingin kepada perwakilan kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Tetapi untuk yang lain tolong perhatikan ya temannya saat mempresentasi anak-anak. Paham? Bagus kalau sudah paham. Nah, jadi menurut kelompok 1, keanekaragaman hayati tingkat gen itu jumlah variasi genetik yang ada dalam satu spesies. Nah, ini mencakup berbagai alel atau bentuk-bentuk alternatif dari gen yang sama yang ditemukan di antara individu-individu dalam populasi tersebut. Semakin banyak variasi genetik yang ada, maka semakin besar keanekaragaman hayati tingkat gen suatu populasi. Nah, contohnya bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Sama-sama bunga mawar, tetapi gen pengendaliannya itu yang diturunkan dari induk anaknya berbeda sehingga warnanya berbeda. Apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau ada yang menambahkan? Tidak ada? Wah, berarti hasil diskusi kalian benar dan tepat semua ya. Jihan, kenapa dari tadi masih memainkan handphone dan asik sendiri? Kan sudah dijelaskan tadi, jangan memainkan handphone saat lagi pembelajaran dan saat ada temannya yang lagi presentasi. Nah, untuk sekarang Ibu pinjam dulu ya handphonenya. Nanti silakan bisa diambil di Ibu setelah pembelajaran ya. Mengerti? Bagus kalau sudah mengerti. Untuk yang lain juga ya anak-anak, silahkan kalian perhatikan teman-temannya saat mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kelompok 2 kenapa asik sendiri? Ada yang ngobrol, ada yang cikitan-cikitin, kenapa ketawa? Nah, untuk presentasi selanjutnya, Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, menurut kelompok 2, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies adalah keanekaragaman hayati yang terjadi dalam kelompok berbagai spesies atau jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman ini juga dipengaruhi oleh perbedaan habitat atau tempat tumbuhnya sehingga menyebabkan ciri tersendiri. Keanekaragaman ini terjadi dalam 3 genus atau famili pada suatu tempat. Contohnya pada jahe dan kunyit, keduanya termasuk keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili, yaitu Zingiberraceae. Bagus ya hasil diskusi dari kelompok 2, tetapi jangan diulangi lagi ya kepada kelompok 2 saat temannya sedang presentasi itu. Silahkan diperhatikan, mengerti? Bagus kalau sudah mengerti. Nah, dari pendapat kelompok 2 tadi, apakah ada yang ingin menambahkan?
Atau ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Ya, kelompok 3. Bagus ya, kelompok 3 ini menambahkan pendapatnya. Jadi, menurut kelompok 3, contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat spesies ini ada pohon kelapa, pohon lontar, dan pohon pinang. Ketiganya termasuk contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili Areaceae. Apa ada yang memiliki pendapat yang berbeda lagi, anak-anak? Tidak ada? Berarti hasil diskusi kalian hari ini bagus dan tepat semua ya anak-anak. Silahkan perwakilan kelompoknya kumpulkan hasil diskusi hari ini. Kemudian karena diskusi kita telah selesai, silahkan kepada anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Serta kursi dan mejanya dirapikan kembali ya. Apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Atau ada yang belum dipahami? Bagus ya, berarti kalian hari ini paham semua. Apa ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Rani? Tepat sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan ekosistem yang terdapat pada suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu tingkatan yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Karena Ibu telah menyimpulkan pembelajaran hari ini, berakhir pula ya anak-anak pembelajaran kita. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 95. Di sana ada latihan soal, dikerjakan ya anak-anak dan dikumpulkan minggu selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak dalam menggapai cita-cita dan belajar, dan gantungkanlah setinggi langit cita-cita kalian. Karena jika kalian jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Maka rajinlah dan giatlah belajar dan menuntut ilmu agar kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Selesai. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di minggu selanjutnya ya.